Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian hari ini Senin 29 Juni 2026. Mari kita siapkan hati kita dalam doa. Allah yang berfirman, kiranya pada saat ini boleh kami dengar firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, nats firman Tuhan menjadi pokok renungan kita terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27. Saya bacakan untuk kita, nats kita terambil dari ayat 26 sampai 27 demikian. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Demikian firman Tuhan ini, dan tema kita berbunyi, mumpung menjadi buntung. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Naaman telah sembuh dari sakit kustanya. Maka Naaman mengeluarkan hadiah 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Tetapi Nabi Elisa menolak pemberian itu. Justru ia berkata, pergilah dengan selamat. Kita bisa lihat juga dalam Matius 10 ayat 8. Namun Gehazi berkata dalam hatinya, mengapa hadiah ini ditolak? Hatinya gregetan. Mengapa Nabi Elisa menolak rezeki? Setelah rombongan Naaman pergi seberapa jauh, maka Gehazi melihat kesempatan mumpung. Dia berlari-lari menyusul rombongan itu dengan menyebut nama Elisa. Dia meminta sedikit hadiah itu. Katanya, Nabi Elisa kebetulan kedatangan tamu yang sangat membutuhkan. Tentu saja dengan senang hati Naaman menyerahkan sesuai permintaan Gehazi. Maka Gehazi mendapat kesempatan mumpung menerima uang dan pakaian yang mahal harganya. Namun Elisa, Nabi Tuhan itu melawan kehendak keserakahan Gehazi, dan kesempatan mumpung itu diganti dengan buntung. Nabi Elisa mengatakan, engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun. Tetapi penyakit kusta Naaman melekat padamu. Gehazi memang mendapat uang besar, tetapi penyakit berat menimpa dia. Kita belajar agar kesempatan mumpung sebaiknya digunakan dengan benar dan baik. Tetapi tidak sedikit kesempatan mumpung di tengah-tengah masyarakat kita di negara ini. Orang mendapat kesempatan mumpung, tetapi dimanfaatkan orang itu dengan salah dan melanggar hukum. Ada saja orang berpikir, mumpung menjadi pejabat, ada kesempatan, lalu dimanfaatkan dengan salah dan melanggar hukum. Akhirnya berurusan dengan hukum di negara kita ini dengan KPK, dan ada yang masuk penjara. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut.
Pertama, menurut Anda, apakah Nabi Elisa tidak pantas menerima hadiah dari Naaman? Yang kedua, menurut Anda, apakah hukuman bagi Gehazi terlalu berat? Yang ketiga, adakah pengalaman Anda dengan kesempatan mumpung dan bagaimana Anda menggunakan kesempatan mumpung itu? Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, mampukan kami mencukupkan hidup kami dari pendapatan dan keuntungan yang diberkati Tuhan, agar kami tidak menyalahgunakan kesempatan yang ada pada kami dan terhindar dari nafsu serakah dan mengambil keuntungan yang tidak halal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.